Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi kalau Mas Ijul tadi nggak sempat membuat materi tertulis, itu tanda memang sudah sangat menguasai. Kalau saya bikin PowerPoint itu, kalau kata Rocky Gerung, orang bicara pakai PowerPoint itu nggak ada power, nggak ada poinnya. Jadi terkait ideologi pagi ini sudah secara komprehensif sudah selesai dikupas oleh Mas Ijul. Tadi saya berharap diberi waktu duluan ya supaya dikoreksi oleh Mas Ijul. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai dari satu kisah yang ditulis oleh Prof. Yunan. Mungkin sudah ada yang membaca, dan beliau terinspirasi oleh tulisannya Mas Denny. Mas Denny Direktur SM ya, seorang Muhammadiyah. Dia bahwa pada satu ketika ada seorang pemuda yang nginap di sebuah hotel, dan di sore hari pemuda itu ingin jalan-jalan keluar hotel mencari suasana sesuai dengan kehendaknya. Lalu si pemuda ini pesan taksi kepada resepsionis. Oleh resepsionis dicarikan taksi, taksi datang, dan kemudian si pemuda dipersilahkan untuk naik taksi. Tapi sekonyong-konyong si pemuda itu menolak. Saya nggak mau taksi ini, carikan taksi yang lain. Resepsionis membatalkan taksi itu dan kemudian mencari taksi yang lain. Taksi yang dipesan datang, disampaikan ke pemuda, silakan naik, dan kemudian pemuda itu kembali menolak. Saya tidak mau taksi itu, carikan taksi yang lain. Itu terus berlanjut sampai taksi yang ke-9 ya. Taksi yang ke-9 tetap ditolak. Akhirnya taksi yang ke-9 dibatalkan, dicarikan lagi taksi yang berikutnya. Datang taksi yang ke-10, resepsionis mempersilahkan sang pemuda untuk naik, dan pemuda itu tanpa bicara banyak langsung naik dan berangkat. Lalu ada pertanyaan besar dari resepsionis. Apa gerangan yang menyebabkan si pemuda itu menolak taksi sampai 9 kali menolak, dan dia baru mau pada taksi yang ke-10? Malam hari setelah pulang jalan-jalan, si pemuda sampai ke hotel. Resepsionis menyampaikan penasarannya itu, apa yang menyebabkan Anda menolak taksi-taksi? Ya, jawaban si pemuda itu sangat jelas. 9 taksi yang Anda pesan saya tidak tahu siapa pemiliknya. Tapi kalau taksi yang ke-10, saya tahu persis bahwa pemiliknya adalah seorang Yahudi. Dan saya sebagai seorang Yahudi, tanpa berpikir panjang, saya pergunakan jasa taksi itu. Saya kira ini sebuah ikatan ideologi yang real ya, di dalam kehidupan. Bagaimana saling membesarkan pada sebuah
komunitas dengan sebuah ikatan ideologi yang sangat kuat. Makanya Mas Ijul, terjadi perdebatan di internal Perserikatan Muhammadiyah juga. Ya. Kita punya banyak sekolah, tapi pengurus Muhammadiyah kita ini sekolah Muhammadiyah bukan pilihan pertama. Dengan berbagai argumentasi mutu, argumentasi macam-macam. Kita punya banyak rumah sakit Muhammadiyah, tapi kalau sakit bukan pilihan pertama rumah sakit Muhammadiyah, dengan berbagai argumentasi juga. Ya. Apalagi nanti pilek, ya. Pilek, ya. Sudah jelas-jelas nih calon anggota legislatif keluarga Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah, kok masih berpaling juga ya? Jadi kalau berkaca kepada kisah pemuda Yahudi tadi itu, ini contoh konkret ya. Saya lihat beberapa cabang yang berkembang maju. Saya tidak jauh-jauh ya, contoh cabang Cilengsi saja, Jawa Barat ya, yang dekat dengan kita. Cabang Cilengsi itu ekonominya sudah luar biasa karena dia punya kesepakatan komitmen. Kalau semua pimpinan, guru, karyawan belanja di toko yang dimiliki oleh cabang, laundry yang dimiliki oleh cabang, tidak ada sekolah yang belanja beli pulpen di luar toko yang dimiliki oleh PCM. Dan tadi Mas Ijul sudah mencontohkan banyak hal. Jadi kalau Pak Jindar Tamim itu, saya 2 semester Mas Ijul di Sobron dengan beliau. Jadi beliau tuh kalau ngajar 2 SKS tuh memang duduk tak bergerak dengan membuka semua dokumen. Pak Jindar. Nah ini contoh saja dari kisah itu. Bapak sekalian, saya memang menyiapkan PowerPoint ya. Tadi tanda memang nggak siap, kalau nggak pakai PowerPoint nggak bunyi saya. Ya. Jadi coba next, saya izin Mas Ijul berhenti. Jadi kalau dikatakan apa itu ideologi Muhammadiyah, saya mengacu kepada yang tertulis saja. Ya. Karena ada buku yang terbaru yang ditulis oleh Pak Haidar itu, Kuliah Kemuhammadiyahan Jilid 1, Jilid 2. Itu dokumen yang bisa dipegang oleh kita dan bisa dipertanggungjawabkan landasannya. Ya, tapi implementasi dan segala macamnya tadi Mas Idul sudah semua mengupas ya. Nah, dokumen ideologi Muhammadiyah ini tadi Mas Aulia juga sudah menyampaikan sangat banyak sekali ya. Dari mulai langkah 12 muqaddimah anggaran dasar terus sampai ke bawah, bahkan yang keputusan muktamar terakhir tentang Islam berkemajuan belum masuk sih. Dan semua dokumen resmi di Muhammadiyah ini ada latar belakangnya. Mengapa langkah 12 ini muncul? Ya, mengapa muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu ada? Mengapa masalah 5 itu hadir? Ya, semuanya ada latar belakangnya, termasuk pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah hasil keputusan muktamar tahun 2000 di DKI Jakarta. Itu di dalam pengantarnya berbagai macam aspek ya yang mendorong sehingga lahirlah dokumen-dokumen ideologi resmi. Jadi secara sederhana, kalau nanti membuat kurikulum pengajian di cabang dan ranting terkait ideologi ya, di samping implementasi yang sangat luas, saya kira dokumen resmi Muhammadiyah adalah bagian yang harus kita buka. Terus nah, yang saya ingin sampaikan, lanjut Mas, ini tentang muqaddimah ya. Saya yakin udah berkali-kali ini disampaikan ya. Nah, muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah
bagian dari dokumen resmi Persyarikatan Muhammadiyah tentang ideologi. Ada hal yang melatar belakanginya. Karena Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini lahir jauh setelah Muhammadiyah ini berdiri. Jadi kalau setiap syarat pendirian organisasi itu kan ada syarat anggaran dasarnya. Mungkin pada saat Muhammadiyah diurus izinnya ya ke kolonial waktu itu, ya, anggaran dasarnya sudah ada tapi muqaddimahnya belum ada. Ya, terus Mas. Nah, muqaddimah anggaran dasar ini ya secara tertulis dokumen resmi ini adalah masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo. Jadi 1912 ke 1951 itu 39 tahun usianya. Nah, nanti mohon diluruskan nih Mas Ijul ya, karena saya membaca saja. Jadi selama 30 tahun lebih ya, anggaran dasar Muhammadiyah belum ada muqaddimahnya. Mengapa Ki Bagus Hadikusumo punya pemikiran pentingnya ada muqaddimah anggaran dasar? Tadi berbagai macam dinamika oleh Mas Ijul ya, disampaikan juga generasi awal tuh generasi ikhlas. Saya pikir mau nyebut generasi sekarang kurang ikhlas itu. Ternyata tidak. Kalau Pak Munir Mulkan itu kan ada 4 kriteria ya. Ada generasi ikhlas, ada generasi macam-macam, termasuk generasi yang tidak jelas gitu ya. Coba lanjut. Nah, jadi mengapa Ki Bagus Hadikusumo ya punya pemikiran sampai lahirnya muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah ini? Salah satunya tadi yang digambarkan, bahwa setelah 30 tahun lebih Muhammadiyah berdiri dari 1912 yang generasi ikhlas itu, ternyata kok ada gitu. Orang masuk ke Muhammadiyah itu sudah mulai agak pergeseran niatnya, dan itu mungkin nampak dari sikap ya, dari perilaku, dari cara bicara, dan apa maksud tujuan orang itu masuk ke dalam Muhammadiyah. Salah satunya itu sudah ada pergeseran budaya. Itu baru usia 30 tahun lebih, apalagi sekarang sudah 1 abad lebih ya. Ya, sangat beragam tentu saja. Lalu Ki Bagus merenung ya tentang faktor subjektif Muhammadiyah berdiri ya, yang senantiasa dilandaskan kepada Al-Quran itu ya, Al-Imran 104 ya. Jadi Ki Bagus merenung ya, mengapa Ahmad Dahlan sampai kepada kesimpulan mendirikan Muhammadiyah. Direnungkan kembali oleh Ki Bagus, walaupun di dalam perjalanannya melibatkan banyak teman-teman untuk FGD gitu ya, sampai kepada sidang tanwir yang mengesahkannya. Nah, karena itu Bapak sekalian, Ki Bagus ingin ya Muhammadiyah ini tetap terpelihara ya, orientasi tajdidnya tetap terbangun, bisa mewarnai gerakannya ya, dan ini semua dalam pemikiran Ki Bagus harus diketahui oleh siapa saja yang bergabung ke dalam Muhammadiyah. Maka sering kan kalau Pak R. Fahrudin itu kita sering kutip ya, jangan tergesa-gesa masuk Muhammadiyah, pahami dulu tujuannya ya. Kalau sudah setuju dengan tujuannya, sudah setuju dengan misi gerakannya, barulah masuk ke dalam Muhammadiyah. Itu Pak R. Fahrudin sering dikutip. Nah, tadi saya dalam sambutan menyampaikan anggota Muhammadiyah di DKI Jakarta yang tertulis belum sampai 5.000 ya. Ini kalau ngomong angka ini kan menjelang pemilu ramai ya.
Karena kata Pak Haidar, sehebat apapun mutu suaranya tetap saja satu. Ya. Tetapi Bapak sekalian, ini menjadi hal penting buat kita dan diskusinya pasti panjang. Ada saya di perguruan tinggi nih sama Mas Aulia ya. Di perguruan tinggi bahkan kalau seminar di internal Muhammadiyah, coba itu setiap wisuda itu wisudawan dibagi kartu Muhammadiyah. Tinggal dihitung saja berapa puluh ribu per tahun ya bertambah anggota Muhammadiyah. Dan saya termasuk yang kurang setuju Mas Aulia. Karena Muhammadiyah bukan organisasi massa. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan, ya. Jadi cukup 10 pemuda yang benar-benar ikut Baitul Arqam ya, bukan satu pemuda yang dituntun sama bapaknya. Jadi Baitul Arqam Video Polito. Jadi dia, ya. Nah, lanjut. Terus lanjut aja. Jadi mengapa penting Muqaddimah ini? Karena dia memuat pokok-pokok pikiran yang sangat fundamental. Ini bagian kecil ya dari yang disampaikan oleh Mas Ijul tadi ya. Tapi ini dokumen yang harus kita bedah, kita buka ya, kita baca. Dan kemudian Muqaddimah itu dalam rangka memuat suatu pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara mencapai tujuan itu. Ya, lanjut. Jadi Muqaddimah anggaran dasar ini memuat 7 pokok pikiran ya, yang masing-masing dari pokok pikiran itu adalah kesimpulan dari alinea-alinea yang ada di dalam Muqaddimah. Kalau dalam kemuhammadian itu kan Muqaddimah anggaran dasar itu terdiri dari 7 alinea. Masing-masing alinea memuat satu pokok pikiran. Ya. Pokok pikiran inilah ya yang melandasi gerakan Muhammadiyah. Pokok pikiran 1 sampai 4 itu yang warnanya ideologi Muhammadiyah, ya. 2 pokok pikiran tentang bagaimana cara ya melaksanakannya, dan kemudian 1 pokok pikiran untuk tujuan Muhammadiyah. Lanjut Mas, biar cepat aja. Nah, jadi ini ya pembagiannya. Lanjut. Nah, ini pokok pikiran pertama, pokok pikiran kedua, ya, ini warna ideologi kita, ya, bahwa hidup manusia harus berdasar tauhid, mengesahkan Allah. Ingat ya, Bapak-bapak sekalian, mengapa poin-poin ini yang muncul? Karena poin-poin ini dilatar belakangi oleh hasil analisis ya, pandangan Ki Bagus Hadikusumo dan bapak-bapak pada waktu itu tentang sebagian orang yang bergabung ke dalam Muhammadiyah sudah ada pergeseran-pergeseran ya dari tujuan Muhammadiyah awal berdiri. Pak Ahmad Dahlan kan masuk Muhammadiyah tiada lain ya untuk mengembangkan dakwah, masuk ke Muhammadiyah dengan penuh keikhlasan, niatnya hanya ibadah. Tetapi sudah ada pergeseran masuk ke dalam Muhammadiyah, maka Ki Bagus Hadikusumo meluruskan saja. Kalau kita baca bahasanya tidak ada bahasa yang aneh gitu ya. Bahasanya sederhana, tapi bagi Ki Bagus dan bapak-bapak pada waktu itu, ini penting untuk diingatkan kembali ya, sikap yang mendasari bermuhammadiyah. Jadi hidup manusia itu harus berdasarkan tauhid. Ya. Kita tahu tauhid itu ya Ustaz ya. Tauhid itu mengesahkan ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengesahkan itu adalah kata kerja. Ya. Kalau esa itu kata sifat. Sesuatu yang mengandung kata kerja itu mengandung konsekuensi, dia harus melakukan. Ya. Jadi memukul, membelai, ya, menendang, meminum itu sesuatu yang harus beraktivitas. Berarti mengesahkan itu, kalau ditanya kepada siswa apa artinya mengesahkan, percaya kepada Allah. Bukan mengesahkan itu tuh akidah. Ya, tauhid itu inti dari akidah. Maka kalau contoh kepada anak-anak itu di sekolah, apa contoh
mengesahkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan hanya percaya. Kalau percaya, setan juga percaya adanya Allah, adanya hari kiamat. Tapi sesuatu yang melakukannya itu yang seperti apa? Saya kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat melirik ke Gedung Merah Putih hari ini ya, saya suka juga tantangan kepada mahasiswa itu. Hubungan indeks prestasi akademik dengan karakter, dengan perilaku. Gedung Merah Putih yang di Brogol itu ya, saya kira mungkin ijazahnya minimal S1 ya. Ada S2, ada S3, ada profesor di KPK maksud saya. Ya, seperti itu. Dan jangan-jangan tanda tangan kwitansinya juga habis sholat zuhur juga ya. Tanda tangan kwitansi yang nggak jelas ya. Nah, ini konteks mengesahkan Allah itu tentu selama 24 jam ya. Apalagi ini patut kita sampaikan kepada kawan-kawan yang diberi amanah untuk mengelola amal usaha Muhammadiyah. Sekarang Majelis Ikdasmen DKI Jakarta itu sedang gencar-gencarnya memberikan pemahaman tentang kewajiban organisasi UIS, UIG, dana ta'awun ya. Karena banyak pimpinan amal usaha yang lupa ya, bahwa adanya sekolah itu adanya Muhammadiyah. Kalau nggak ada Muhammadiyah nggak mungkin ada sekolah-sekolah ini ya, disadarkan ya. Jadi memberi ke Muhammadiyah itu saya termasuk yang nggak setuju, menyumbang makanya kemarin saya di pembukaan raker LPCR Mas Ijul ya, pimpinan amal usaha kampus rumah sakit yang bagus-bagus itu harus merasa malu kalau di sebelahnya ada cabang, ada ranting yang mau bikin pengajian aja nggak bisa ya. Padahal kalau kita lihat sejarah, mengapa amal usaha itu didirikan? Bukan tujuan membangun sekolah, bukan tujuannya membangun rumah sakit, tapi amal usaha itu dibangun di dalam rangka sarana dakwah gitu ya. Nah, jangan lupa. Nah, kemudian yang lain-lain dibaca saja nanti, bahwa hidup bermasyarakat, apalagi sekarang menghadapi dunia politik ya, katanya sering bertemu, yaitu tentu saja nilainya akan lebih banyak. Tapi kadang ditambah-tambah, apalagi ketemunya bawa oleh-oleh. Tetapi contoh hidup bermasyarakat tadi Pak Mas itu sudah menyampaikan juga ya, masalah bagaimana bergaul dengan berbagai macam kelompok. Muhammadiyah itu tidak membatasi diri ya dengan siapa saja. Lanjut Mas. Ini pokok pikiran ketiga, lanjut aja cepat. Ini masalah ideologi agama Islam, lanjut terus. Nah, jadi ini juga masih ideologi, lanjut saya mau. Nah, pokok pikiran ke-5 Bapak Ibu sekalian, ini sebagai sarana ya. Ini sarana perjuangan kita. Ada 2 ya. Kunci sukses untuk mencapai tujuan Muhammadiyah yang tertera di dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu ada 2. Yang pertama adalah iktibar Rasul ya. Jadi harus mengacu kepada sikap Rasulullah ya. Kita harus belajar bagaimana Rasulullah melakukan perjuangan dakwah itu. Ini ditulis di dalam muqaddimah anggaran dasar ya. Dan ya kalau cerita Rasulullah sudah hafalah kita. Kemudian yang kedua di pokok pikiran ke-6 ya, pokok pikiran ke-6 Mas, untuk sukses mencapai tujuan Muhammadiyah itu adalah dengan tertib berorganisasi ya. Makanya Bapak-bapak sekalian, saya kembali lagi nih kaidah LPCR sekarang di kelompok. Kalau ada cabang yang sudah 2 periode, tadi Pak Ijul ngomong ini nih ya, tidak mau muscah, apapun alasannya, maka cabang itu masuk dalam kategori hitam ya. Ranting juga begitu. Kalau ada ranting yang tidak musram selama 2 periode,
itu masuk dalam kategori hitam. Jadi ada kategori hitam, merah, kuning, hijau, unggul. Ya. Nah, jadi pastikan di Jakarta Barat kalau sudah muscap semua, lalu musran ini tertib organisasi menjadi penting. Walaupun yang terpilih itu juga, tapi forum musyawarah itu harus ada. Taat kepada organisasi itu harus menjadi bagian penting dan komitmen kita untuk membangun persyarikatan Muhammadiyah. Ya, dan segala macam, ya. Jadi kalau ranting dalam 1 minggu tidak ada pertemuan 1 kali pun, ya, itu tinggal tunggu saja, ya, kematian. Kalau ada kayak gitu, ya, apalagi cabang dalam 1 minggu nggak pernah rapat. Rapatnya suka-suka waktu ketuanya kalau ada rapat. Mohon maaf, ya, tidak terjadwal. Cabang itu paling kita tentukan hari apa kumpul, dan setiap kumpul pasti ada masalah, ya, pasti muncul ide, muncul gagasan. Nah, itu sampai ke ranting, Bapak-bapak sekalian. Dan bagaimana kegiatan kita periode ini berbasis ranting dan berbasis masjid, ya. Makanya temanya kan masjid makmur dan memakmurkan, ya. Nah, berbasis ranting, bagaimana semua kita kembali ke ranting. Ada ide di PWM, belum ketuk palu ini Mas Aulia. Kita harus berbagi waktu ini, ya, ini gagasan, ya. Minggu pertama itu kegiatan ranting semua, setiap bulan. Minggu kedua cabang, ketiga daerah, minggu keempat wilayah, ya. Jadi kalau bapak-bapak di pimpinan daerah atau kita semua itu setiap pekan itu pasti mengikuti kegiatan. Pekan pertama kita ikut kegiatan di ranting, minimal ngumpul, ada pengajian. Pekan kedua semua kumpul di cabang, apapun kegiatannya. Nggak kayak sekarang bentrok-bentrok nih, ya. PWM aja sekarang ada 3 kegiatan, sehingga pengurusnya berbagi-bagi, ya. Udah gitu susah memanage pula. Hanya di sana nggak datang, sini nggak datang, kosong juga. Nah, dari 4 paham, ya, ideologi dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, kemudian 2 syarat untuk mencapai perjuangan, 1 adalah i'tibar Rasul, kemudian yang kedua tertib organisasi. Kalau itu dilakukan, baru tuh pokok pikiran yang ke-7, ya, yang terakhir sebagai tujuan perjuangan Muhammadiyah kita, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dan harus secara bertahap kita melakukannya. Saya kira itu dari saya, dan mudah-mudahan tidak malah menambah buyar apa yang disampaikan oleh Mas Ijul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.